Jawa Tengah, lumbung pangan nasional Republik Indonesia, telah resmi berdiri sejak 79 tahun yang lalu. Melalui penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, Jawa Tengah menjadi salah satu dari 8 provinsi Republik Indonesia pertama dengan Gubernur Raden Panji Suroso. Mengawali puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79, upacara peringatan di Lapangan Pancasila Kota Salatiga. Tahun ini, Kota Salatiga, kota tertua di Jawa Tengah, menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan tema Jateng Gemilang. Upacara dipimpin oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, dan dihadiri oleh jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, ASN, TNI Polri, serta masyarakat. Lapor upacara peringatan ke-79 Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Dalam amanatnya, penjabat gubernur mengungkapkan sejumlah program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi landasan menuju Provinsi Jawa Tengah maju gemilang. Ada 10 program prioritas pembangunan Jawa Tengah yang diantaranya adalah mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 secara luber dan jurdil, dan yang terpenting adalah menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, penuntasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, juga penurunan angka pengangguran dan stunting, serta penanganan dampak perubahan iklim, dan lain-lain. Alhamdulillah bahwa kebersamaan dan sinergitas kita membangun Jawa Tengah telah menorehkan kinerja yang cukup membanggakan. Program-program yang kita canangkan dapat berjalan lancar dan berhasil meraih berbagai penghargaan, baik di bidang kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, maupun ekonomi daerah.
Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama berbagai pihak, baik dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan Forkopimda, Bupati, Wali Kota Jawa Tengah, jajaran OPD, dunia usaha, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, penjabat Gubernur Jawa Tengah mengajak warga Jawa Tengah untuk terus bersinergi dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini juga menjadi momen untuk bersyukur, berefleksi, serta memupuk semangat agar ke depan Provinsi Jawa Tengah dapat semakin maju. Kita selaku aparatur pemerintah tentunya selalu mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian kita untuk selalu berintrospeksi diri, ya, kemudian mengevaluasi kinerja yang sudah kita lakukan. Ya tentunya masih banyak PR-PR yang belum kita laksanakan, sehingga kita ke depan untuk lebih meningkatkan kinerja dan lebih baik ke depannya. Kemudian terkait dengan tadi tema Jawa Tengah Maju Gemilang, ini artinya bahwa ke depan ya kita harus menatap masa depan yang gemilang. Ya, gemilang itu artinya kan adanya suatu peningkatan yang jauh daripada lebih baik. Masih dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79, usai upacara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah melakukan deklarasi anti narkoba di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Deklarasi dipimpin oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana serta diikuti oleh BNN, OPD, TNI Polri, dan Bupati serta Wali Kota se-Jawa Tengah. Kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah, unsur Forkopimda, instansi terkait, beserta seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu kami berikrar, 1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan. Menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. 3. Mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas Mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 4. 4. Mengerahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat Mengerahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah bersih narkoba. untuk mewujudkan Jawa Tengah bersih narkoba.
Pada kesempatan ini pula, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan peningkatan kualitas 50 unit RTLH di Kota Salatiga senilai 1 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Jawa Tengah juga memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi warga Jawa Tengah. Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memajukan potensi lokal menjangkau juga pada jamu dan kuliner tradisional. Hal ini terungkap dalam Bincang Pariwisata Jamu dan Kuliner Tradisional sebagai fondasi wellness tourism di Jawa Tengah. Dialog yang digelar di kampus Universitas Islam Negeri Salatiga Senin siang ini masih merupakan rangkaian acara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79. Perbincangan ini menghadirkan narasumber Kepala Disporapar Jawa Tengah Agung Haryadi, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah Stefanus Hardoyo, serta instruktur LKP Boga Jepara Culinary School Muhammad Rozikin. Diskusi ini memunculkan sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan pelaku usaha jamu untuk mengangkat jamu tradisional sebagai salah satu potensi ekonomi lokal. Ya, jamunya memang sebetulnya jamu yang itu pun masih bisa, yang tradisional masih bisa, tapi sebetulnya harus dikembangkan juga dengan yang modern. Modern itu yang memenuhi selera milenial. Kan turis-turis tidak hanya yang generasi tua, tapi kan yang muda-muda juga banyak turis-turis itu. Ayo kita kembangkan ke situ. Sebagai jamunya tuh harus jamu yang seperti kafe-kafe itu nanti di situ. Ya, yang pertama pengemasan ya. Pengemasan produknya, kemudian lokasi, gunakan sosial media untuk lebih memperkenalkan jamu, karena pengguna atau pemilik jamu sendiri kurang memanfaatkan sosial media kalau saya lihat di Jawa Tengah ya. Sehingga yang sekarang jalan adalah promosi sosial media, itu penting banget biar jamu lebih dikenal. Itu saja sih, sama kemasan produknya. Sementara itu, Kepala Disporapar Jawa Tengah Agung Haryadi menyampaikan kekayaan varian jamu di seluruh Jawa Tengah namun masih tumbuh secara parsial. Disinilah pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperkuat industri jamu tradisional agar memiliki daya saing yang tinggi. Nah, seiring dengan waktu, memang jamu itu tumbuh secara parsial, artinya mereka tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini pemerintah punya peran untuk bagaimana produk-produk jamu itu bisa berkontribusi terhadap perekonomian melalui kita kemas dalam tema-tema wisata. Wisata dalam hal ini adalah tema wellness tourism. Tema yang mengangkat wisata sehat, wisata bugar, itulah konsepsi dari wellness tourism. Kita untuk kesehat, di sana ada kuliner, ada jamu. Kuliner adalah makanan yang sehat. Tidak hanya untuk dinikmati taste-nya, tapi juga berdampak pada kesehatan. Nah, Surakarta menjadi pilot project wellness tourism yang oleh pusat ditetapkan sejak tahun 2022 kan salah. Itu ditetapkan menjadi wellness tourism. Kemudian juga ada Magelang, ada Karanganyar, kemudian juga ada di Tegal, kemudian ada di Brebes, di Purwokerto, yang memang di sana tidak hanya kulinernya, tapi di sana juga ada
wahana wisata alam yang itu juga memberikan dampak terhadap kesehatan maupun kebugaran. Seperti hanya pemandian air hangat, itu juga menjadi bagian dari wellness tourism. Tapi dalam konteks ini kita ingin mengangkat tadi sisi kuliner dan jamunya. Menutup puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79, digelar acara Jateng Bersolawat di lapangan kampus UIN Kota Salatiga Senin malam. Jateng Bersolawat kali ini dipimpin oleh Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf. Beserta jajaran Forkompimda Jawa Tengah, penjabat Gubernur Jawa Tengah juga hadir dalam acara ini. Pada kesempatan Jateng Bersolawat yang dihadiri ribuan warga, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana berharap agar Jateng Bersolawat dapat terus menjadi sarana merekatkan antara ulama, umara, dan masyarakat. Pada momentum peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ini, saya ingin juga mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk menyalakan api semangat kemenangan dan kemerdekaan, sembari merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kemudian kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-79 beserta capaian yang terus meningkat menjadi hal yang perlu disyukuri. Karena itu, membuka acara Jateng Bersolawat, Habib Syekh mengajak hadirin untuk melantunkan lagu syukur. Pada kesempatan ini pula, Habib Syekh mengingatkan agar menyambut pilkada serentak mendatang, warga Jawa Tengah dapat menyikapinya dengan damai. Ia mengingatkan bahwa adanya perbedaan tidak untuk dipertentangkan, namun memperkaya kehidupan. Kita wajib bersyukur dengan pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan darah-darah mereka demi mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Jawa Tengah ini damai. Nanti kita tunjukkan pula dalam pilkada ke depan, harus kita semua menjadi orang-orang yang rukun. Beda pendapat, beda tokoh, beda pilihan, tidak masalah. Karena itu namanya kehidupan. Hidup mesti harus ada yang beda. Kalau tidak ada yang beda, tidak mungkin ada kehidupan. Jadi mari kita ciptakan beda itu adalah indah. Jadi jangan dijadikan beda itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mari pilihlah siapa yang kalian inginkan. Dan pasti pilihan Anda itu lebih baik dan tepat untuk Anda. Belum tentu baik dan tepat untuk orang lain. Usia 79 tahun tentunya menjadikan pemerintah dan warga Provinsi Jawa Tengah serta warga semakin matang dalam bersinergi menggapai kemajuan menuju Jawa Tengah maju gemilang. Dirgahayu Provinsi Jawa Tengah ke-79. Tim Liputan iNews melaporkan. Harap
Nabi Ahmad Tohara Kidul Mu'ayyad Nabi Ahmad Ya Nabi Muhammad Balikan fadlu Nabi Ahmad